Ini mereka di rumah masing-masing atau ngumpul di? Ada di rumah masing-masing, ada yang dapat gabung seperti rumah juga. Situasinya mungkin apa bedanya? Bagi kita ya Pak yang melaksanakan PKM ya. Atau udah ada yang begini? Ada yang udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam acara pelatihan dari pemantauan pertumbuhan dari kader Posyandu RW 04 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Rahmat selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pelatihan dari kali ini. Yang terhormat Ketua RW 04 Bapak Maryadi, yang saya hormati para narasumber dan juga seluruh peserta yang hadir. Selamat datang pada pelatihan pemantauan pertumbuhan hari pertama yang dilakukan secara daring, di mana pada 2 jam ke depan, perkenalkan nama saya Sari Rahmawati, mahasiswa jurusan Gizi Fakultas Jakarta II, selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan dari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang terdiri dari yang pertama pembukaan, selanjutnya sambutan, yang ketiga pembacaan tata tertib pelatihan, lalu ada pengenalan narasumber, penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, hadirin semuanya, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan pelatihan daring pemantauan pertumbuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rahmat, SKM MKes selaku Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Kepada Bapak Muhammad Rahmat, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam ruang pertemuan online dalam rangka pelatihan terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Bapak Maryadi. Kami sekaligus menyampaikan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak dan para kadernya untuk memberikan kesempatan kepada kami ya, bagi sivitas Poltekkes Jakarta II dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan tema pada kali ini adalah perubahan perilaku pemantauan pertumbuhan bagi kader Posyandu di RW 04 Kelurahan Kebayoran Lama. Yang kami hormati para peserta pelatihan ya, online ya, yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari. Yang sampai sekarang ini hingga besok. 2 hari ya betul ya Bu Ras? 2 hari. Semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bagi khususnya dengan kegiatan di pos. Dan Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, memang sudah beberapa bulan terakhir ini kegiatan Posyandu sepertinya menjadi tidak melakukan kegiatan seperti biasanya karena terkait dengan musibah COVID. Tentu hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar
balita ya, melalui kegiatan di posyandu. Nah, Poltekkes Kemenkes Jakarta II ya, sebagai institusi pendidikan tinggi maka memiliki kewajiban ya, melakukan Tridharma perguruan tinggi. Jadi selain melakukan kegiatan pembelajaran ataupun akademik dan juga penelitian, maka sebagai perguruan tinggi diwajibkan juga melakukan kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan kali ini merupakan kerjasama antara sivitas akademika di jurusan gizi dan jurusan teknik elektromedik, kemudian juga mahasiswa dan juga alumni. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan bahwa di Jakarta II ini ada 7 jurusan, selain gizi dan elektromedik, ada juga jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi, kemudian jurusan teknik gigi, jurusan kesehatan lingkungan, lalu ada jurusan farmasi dan analisis farmasi dan makanan. Bapak Ibu yang saya hormati, program pengembangan Desa Mitra ini merupakan kegiatan yang dikembangkan oleh Badan SDM ya, yang memungkinkan setiap wilayah ini menjadi lokasi binaan ya, atau lab komunitasnya dari para dosen yang sekitar akademika Poltekkes Jakarta II salah satunya yang untuk bisa memberikan pembinaan. Jadi dengan harapan dengan kegiatan seperti ini maka para kader posyandu khususnya di RW 04 Kelurahan Lama Selatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga di dalam melakukan tugasnya nanti dalam khususnya dalam pemantauan pertumbuhan menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 2020 ini memang tahun yang sangat khusus ya, istimewa. Dengan berbagai keterbatasan, kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya bisa bertatap layar melalui media Zoom seperti ini. Ya. Nanti akan berinteraksi Bapak Ibu, khususnya para kader, ya, dengan para sumber yang dalam hal ini adalah dosen kami, dosen Poltekkes Jakarta II, juga akan didampingi oleh mahasiswa ya, untuk memberikan pelajaran dalam pelatihan ini. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa peran dari kader ini memang sangat vital, sangat penting. Ya. Makanya kemarin ketika kami hadir satu Poltekkes Jakarta 1, 2, dan 3 beraudiensi dengan Ibu Wakil Gubernur, disambut gembira oleh tim penggerak PKK karena diharapkan bisa memberikan pembinaan terhadap kader sehubungan dengan betapa kanker saat ini memang vakum tidak ada kegiatan. Ya. Maka ini juga barangkali salah satu kegiatan yang diharapkan oleh Bu Wagub saat itu, yaitu pemberdayaan ataupun revitalisasi posyandu. Dan dengan dilaksanakannya pelatihan online ini, semoga bisa berkontribusi, ya, bisa menyumbangkan ya, sedikitnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang juga tidak hanya bermanfaat bagi kami selaku institusi pendidikan tinggi, tapi juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah RW 04 Kelurahan Kebayoran Lama. Jadi Bapak Ibu, dan seperti yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan ini juga bukan kegiatan yang pertama karena harapannya ini adalah terus berkelanjutan jadi daerah binaan kami ya, sehingga kita bisa terus bermitra. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ketua RW dan juga terima kasih yang terhingga kepada para panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan ini meskipun dalam keterbatasan secara online. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dan selamat mengikuti pelatihan. Ya. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini terdapat banyak kekurangan dan sekali terima kasih. Dan dengan ini maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita buka sama-sama acara pelatihan online ini ya, yang bertema pemantauan pertumbuhan bagi kader di Posyandu RW 04 Kelurahan Kebayoran Lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas sambutannya. Karena telah dibuka oleh Bapak, selanjutnya kita beralih pada pembacaan tata tertib pelatihan daring pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib absen pada ruang Zoom meeting. Lalu yang kedua, pada saat berlangsungnya penyampaian materi, peserta harus menonaktifkan suara. Yang ketiga, peserta menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh para narasumber. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskannya di kolom chat yang tersedia atau dapat bertanya langsung kepada narasumber pada saat dibuka sesi tanya jawab. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa pelatihan dari pemantauan pertumbuhan ini akan dilakukan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 dan juga esok hari pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Ada 5 narasumber yang akan mengisi pelatihan pemantauan pertumbuhan dari kader Posyandu. Saya akan memperkenalkan yang pertama ada Ibu Dr. Randa Rosida Emarhum MKes. Lalu ada Ibu Melina Sari SKM MKes. Yang ketiga ada Ibu Dr. Siti Mutia SKM MSI. Selamat bergabung Ibu. Yang keempat ada Ibu Dr. Korazan Hamadumaya MDiomed. Dan yang terakhir ada Ibu Siharyati SKMSI. Baik. Pelatihan kali ini insya Allah akan berjalan dengan baik apabila para peserta dapat mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan tadi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Tes, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Yang akan disampaikan oleh Ibu Melina Sari SKM MKes dengan materi penimbangan berat badan. Dan pada Ibu Melina Sari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada beberapa ibu ini yang saya masih ingat, yang suaranya adalah Bu Yama. Saya Bu Yama. Halo, benar? Suara saya terdengar jelas? Suaranya menggaung, Bu Mei. Udah belum kelihatan juri Belum. ini dia lagi share itu. Mudah-mudahan sudah tidak menggaung lagi. Baik, Ibu, kita mulai saja. Hari ini mengingatkan lagi 2 tahun yang lalu, ya kita pernah sama-sama mengadakan pelatihan dengan topik yang berbeda. Tapi kita ya timnya masih ini juga, dan saya yakin ibu-ibu juga masih ingat dengan apa yang kita pelajari beberapa
tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah kita pernah bergabung. Baik, hari ini ya kita akan melakukan pelatihan pemantauan pertumbuhan. Pada materi pertama ini, saya akan menyampaikan tentang penimbangan berat badan bayi dan anak. Ini gambar posyandu ya Ibu ya Bu. Posyandu kita seperti ini Kak. Baik, posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu. Ya. Ini posyandu ini biasanya ada di lingkungan kita. Bukankah begitu Ibu-ibu? Baik, sebelum kita membahas tentang penimbangan, Ibu-ibu tahu nggak siapa sih yang mendirikan posyandu? Posyandu nggak ada di wilayah? Ya. Butin. Butin? Wow, almarhumah Butin. Siapa? Bukarno? Butin Soeharto. Butin Soeharto, Mak. Ibu Tin Soeharto. Siapa lagi? Kira-kira punya pendapat, siapa sih yang mendirikan posyandu? Baik, posyandu itu sebenarnya yang mendirikan adalah masyarakat. Kita, warga. Ya, karena posyandu itu kita gunakan untuk kegiatan kita dari kita. Ya, kegiatan masyarakat dari masyarakat. Baik. Posyandu itu merupakan perpanjangan tangan dari Puskesmas. Perpanjangan tangan ya Bu, bukan perpanjangan kaki ya. Enggak bawa. Perpanjangan tangan dari Puskesmas dalam memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan. Nah, posyandu ini juga sebagai wadah peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi di posyandu juga ada pelayanan kesehatan seperti imunisasi, ya, konseling, dan lain-lain. Nah, karena dia merupakan perpanjangan tangan Puskesmas, jika ditemukan, ya, jika ada masalah, terutama pada bayi dan anak, pada ibu, segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab terhadap suatu masalah kesehatan yang dialami bayi atau anak. Fasilitas kesehatan yang dimaksud di sini adalah seperti puskesmas, rumah sakit. Jadi ketika ada permasalahan atau kasus pada bayi, pada anak, pada ibu, kita bisa merujuknya ke puskesmas dan atau ke rumah sakit. Pernah ada ya kejadian seperti itu di posyandu ibu-ibu? Apa sih tadi? Ini memang agak berbeda ya ketika kita berkumpul dengan berbicara seperti ini. Kalau kita berkumpul rasanya ramai ya, rasanya nyambung gitu ya, mencair. Tapi kalau seperti ini memang ada keterbatasan antara dirimu dan diriku, ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu terlihat cerah dan ramai. Kok ini suaranya? Ketika ditanya tidak ada yang menjawab ya? Itu apa? Apakah ada kasus di posyandu ibu yang pernah dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit? Pokoknya bahasa Demko. Sudah pernah ya Bu? Baik, kita anggap saja sudah pernah. Ya Bu ya? Pernah. Baik. Oke, kalau sudah pernah.
Baik, selanjutnya Bu, kira-kira di Posyandu ini kegiatan apa saja sih yang biasa kita lakukan? Menimbang bayi, berat badan. Wow, keren. Menimbang bayi, berat badan bayi ya, menimbang berat badan bayi. Ada lagi Bu, Ya. ada videonya digituin. Tinggi badan sama lingkar lengan. Tinggi badan dan lingkar lengan. Ada lagi, kalau sudah menimbang berat badan, sudah mengukur tinggi badan, kita apakan? Kasih vitamin. Dikasih vitamin. Terus hasil penimbangannya kita apakan, Bu? Nah, ditulis di buku KMS. Ini pintar. Wah, ini mah udah lulus semua. Baik, jadi kegiatan di Posyandu itu diantaranya adalah penimbangan. Ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan ya Bu ya. Iya. Ya, ini mah sudah mahir semua. Ya. Nah, hari ini kita mulai mengingatkan kembali. Kemudian mengukur panjang badan dan tinggi badan. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Setelah kita dapatkan datanya, kita biasanya mengisikan ke KMS. MS. Ya, KMS sekarang ada di buku KIA ya Bu ya? Ya. Ya. Kalau dulu kan berupa kartu, tapi sekarang ada di buku KIA. Bilang mana? Iya, kegiatan-kegiatan yang tadi sudah kita sebutkan, menimbang, mengukur, mengisi KMS, itu berapa lama sekali sih kita lakukan Bu? Apa tadi? Tiap hari, tiap minggu? Apa tadi nggak dengar? Dilakukan. Posyandu. Sebulan sekali. Bulan sekali. Itu yang menjawab itu siapa ya? Kok kayaknya saya kenal suaranya. Ibu siapa? Ibu Wahyuni. Oh, Ibu Wahyuni. Suka nanya. Suka nanya. Oke. Jawab aja dia ngomong. Ibu, kita lanjut lagi ya, nanyanya nanti ya. Kenapa apa nih? Oke. Jadi kita melakukan penimbangan itu biasanya 1 bulan sekali atau setiap bulan. Ya Bu. Aja nggak usah pakai nggak usah. Polos aja. Kenapa harus setiap bulan, Bu? Kenapa nggak seminggu sekali saja? Karena pertumbuhan berat badannya ya itu sebulan sekali baru kelihatan dulu. Oh, pinter banget sih Ibu, keren. Dapat jempol 4, Bu. Ya, terima kasih Bu. Kenapa harus sebulan sekali? Karena untuk mengetahui bayi atau anak yang sehat itu memang baru bisa terlihat Sebulan sekali. ya, baru terlihat perubahannya itu dari Ya, kebanyakan. kemudian dalam waktu sebulan itu ketika kita ketahui ada gangguan atau ada permasalahan, kita bisa cepat Tadi udah tanya Dinda. berikan pertolongan, ya, sehingga permasalahan itu bisa dicegah, bisa cepat dicegah. Kemudian kita lakukan sebulan sekali itu untuk juga melengkapi imunisasi, ya, Iya. tapi imunisasi pada anak atau pada bayi. Dan diperlukan juga penyuluhan gizi. Karena biasanya bertambah usia, ya, bertambah umur, Enak nih, ngomong. dapat kebutuhan agar perkembangan bayi sesuai dengan usianya. Lanjut ya Bu. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa kegiatan di Posyandu itu diantaranya adalah dia. kita mulai dengan menimbang. Kenapa Bu harus ditimbang? Untuk mengetahui Supaya berat tahu badan. berat badan anak, Bu. Supaya tahu berat badan anak. Kalau sudah tahu gimana Bu? Apa anak bisa sehat? Orang ini. Keren, Bu. Kalau udah tahu berat badan anak, kan kita juga ibunya juga senang gitu. Kalau misalnya berat badan anak turun, kan sedih juga Bu.
Kita memantau berat badan anak, Bu. Kepecah suara. Jadi menimbang berat badan itu gunanya adalah untuk memonitor pertumbuhan bayi sehingga ketika terjadi permasalahan atau permasalahan sejak awal itu bisa dicegah atau ditangani sebelum bayi atau anak mengalami gizi buruk. Suaranya nggak bagus. Stopnya. Ya, kedengeran Ibu? Pecah suara Ibu. Ya. Pecah. Suara Bu Mei pecah lagi, Bu. Oke. Bentar ya Ibu. Suaranya nggak bersih, Bu. Nggak jelas. Nggak jelas, Bu. Iya, iya, iya. Oke, lagi diupayakan. Sudah terdengar? Ya. Udah agak mendingan, Bu. Agak mendingan. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Bu, dulu sampai ini jadi terganggu ya. Baik. Mengapa tadi harus ditimbang? Mengapa harus ditimbang? Karena untuk memonitor pertumbuhan ya Bu ya. Ketika terjadi Bayi dan anak. agar cepat ditangani, agar bayi atau anak tidak mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Ya. Bu, ini alat-alat menimbang berat badan bayi dan anak. Ada, Ibu pernah lihat dong, Ibu-ibu pernah lihat ya, timbangan gantung digital, timbangan bayi manual, timbangan bayi digital, ya. Ya. Dan yang tidak asing bagi kita adalah timbangan dacin. Ya. Nah, timbangan dacin ini adalah timbangan yang direkomendasikan, Bu. Direkomendasikan itu yang dipilih untuk menimbang berat badan bayi atau anak yang kita gunakan di posyandu. Kenapa tidak gantungan digital, timbangan bayi manual, atau timbangan bayi digital? Ini alasannya. Karena kalau dacin, dia memiliki kepekaan sampai 100 gram. Jadi kita bisa menimbang bayi kita, misalnya 10 kilo, sekian gram. Kalau timbangan yang tadi, ya itu tidak memiliki kepekaan sampai 100 gram. Jadi kita tidak bisa melihat 10 kilogram lebih berapa ons atau berapa gram. Kemudian timbangan dacin itu tidak memiliki per, sehingga penimbangannya lebih akurat. Makanya tadi kalau mau Kalau timbangan yang lain, yang selain dacin, itu menggunakan per. Ketika pernya sudah sering digunakan, pernya itu menjadi tidak sensitif. Hasil penimbangan kita menjadi tidak akurat. Maksimal. Tidak maksimal. Kemudian, yang perlu kita persiapkan adalah ketika mau menimbang, tentu ada persiapannya Ibu, kalau kita mau melakukan penimbangan di posyandu ya. Kita sampaikan dulu kepada Ibu, kenapa alasan kita meminta Ibu untuk menimbang bayi atau balitanya atau anaknya. Kita sampaikan bahwa menimbang itu perlu untuk memantau pertumbuhan. Sehingga anaknya bisa tumbuh dengan optimal. Atau menimbang itu untuk mengetahui kondisi anaknya setelah proses penyembuhan. Jadi misalnya anaknya sakit, diare, kita timbang. Jadi kita tahu kondisinya seperti apa. Ya. Kemudian persiapan lain yang harus kita siapkan adalah menggunakan pakaian seminimal mungkin, ya, agar hasil penimbangan kita menjadi akurat. Jadi popok basah, sepatu, ya, apalagi baju jeans atau celana jeans itu dapat menambah berat lebih dari 0,5 kilo atau setengah kilo. Ya.
Jadi sebaiknya anak-anak atau bayi yang ditimbang itu tanpa menggunakan pakaian. Nah, tapi kenyataannya di lapangan, mungkin Ibu pernah ketemu nih dengan kasus-kasus seperti ini. Anaknya tidak mau menolak untuk dilepas bajunya. Betul. Nah, ibunya takut anaknya kedinginan. Ya, kalau dilepas pakaiannya. Sehingga itu boleh tidak Bu ditimbang? Tidak. Nanti kalau nggak boleh ditimbang, nggak pernah nimbang nanti ibu-ibunya. Koper, Bu, koper. Ya, jadi tetap boleh ditimbang, ya. Tetapi kita menggunakan catatan. Gimana nyangatkannya? Ini kita udah masuk belum nih? Anak yang kita timbang itu kita beri catatan bahwa dia menggunakan pakaian yang lengkap. Sehingga nanti ketika kita melihat hasil penimbangannya, itu kita tambahkan lebih 5 kilo tadi. Kalau begini kita Mau ngapain? Kemudian yang perlu kita persiapkan selain itu adalah kita harus menjaga menghindari anak menjadi jengkel atau kesal. Makanya tadi kalau dia tidak mau menggunakan pakaiannya, jangan dipaksa ya Bu. Karena nanti dia nggak mau, akhirnya dia tidak mau naik ketimbangan. Ya. Baik. Itu persiapan ketika kita ingin melakukan penimbangan. Kita lanjutkan ya, Bu. Ya. Bu. Ya. Ya, baik. Selanjutnya kita mempersiapkan dacin. Tadi kan timbangan yang boleh kita gunakan adalah dacin. Ya. Kita persiapkan dacin. Kita gantung dacin pada tempat yang kokoh. Ya, pelana rumah atau di kusen pintu ya biasanya ya. Atau di pohon yang kuat tentunya, atau penyangga kaki 3. Istilah kerennya tripod namanya Bu. Tripod ya. Ya, jadi kita persiapkan dacin ya dengan cara menggantungkan tempat-tempat yang tadi kita disebutkan. Kemudian setelah digantungkan, kita atur posisi atau angka pada batang dacin. Ya, ini harus sejajar dengan mata yang mau melakukan penimbangan. Supaya apa? Supaya kelihatan bisa melihat jelas berapa berat badan dari anak yang ditimbang. Jadi kalau misalnya, maaf seperti saya, kecil, pendek, ya jadi harus disesuaikan menggantung dacinnya. Ya, sehingga kita bisa melihat angka-angka yang tertera pada dacin sejajar dengan mata kita. Ya. Kemudian selanjutnya kita meletakkan bandul. Geser pada angka 0. Jadi bandul dacinnya kita geser ke angka 0. Ya. Di dacin itu kalau Ibu perhatikan ada yang paku di atas. Nah itu kita sejajarkan dengan harusnya dengan menggeser ke angka 0, paku itu sejajar posisinya. Ya ada 2 paku jadi sejajar. Kok nggak ada sih screenshot tadi? Maka timbangan kalau misalnya tidak sejajar, maka timbangan itu perlu ditera atau diganti dengan yang baru. Minta ke Pak RW, Bu, atau minta ke puskesmas, atau minta ke kelurahan timbang yang baru. Karena kalau ini nanti digunakan, timbangan kita hasilnya menjadi tidak akurat. Hasilnya jadi bisa tidak baik. Kemudian selanjutnya, pastikan bandul geser berada pada angka 0. Ya. Nah, kalau Ibu lihat nih gambarnya seperti ini, Bu. Jadi dacinnya sudah kita siapkan, bandulnya itu jarumnya ya sudah sesuai. Ya, Bu. Baru setelah itu kita pasang sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang ya yang kosong pada dacin.
Nah, ketika kita memasang ini, biasanya dacin menjadi tidak seimbang lagi. Kita seimbangkan dacin ya dengan beban. Biasanya kita beri beban. Kalau di tempat ibu-ibu biasanya ditambah beban apa? Beras, kalau enggak batu. Ya, betul Ibu. Bisa beras, batu, pasir ya Bu ya. Iya. Asal jangan permata Bu. Batu-batunya batu itu aja. Batu kali, jangan batu permata. Repot. Kemudian setelah kedua jarumnya tegak lurus, untuk menimbang bayi atau balitanya atau anaknya. Ya. Kemudian Iyalah join. persiapkan dacin, apa lagi yang kita lakukan? Dari itu tadi yang grup emak-emak Jumantik tadi. Kita siap ya, melakukan penimbangan pada bayi dan anak. Masukkan balita atau bayi ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarumnya tegak lurus. Ya, jadi ini sampai jarumnya tegak lurus. Ketika jarumnya sudah tegak lurus, itu sudah menunjukkan bahwa angka yang ditujukan pada bandul itu sudah tepat. Kemudian kita membaca ya berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul. Dengan menggeser bandul ya. Jadi ujung bandul itu kita geser. Kita lihat berat badannya 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Nah, hasil penimbangan ini kita catat. Kita catat, ya tentunya supaya tidak lupa. Mencatatnya juga harus benar. Putus-putus. 10 kilo 2 on, 10 kilo 3 on, ya atau 10,4, 10,5. Nah, ini dicatat di kertas. Atau dibantu, ya, sehingga ini nanti bisa kita teruskan untuk diisi di dalam KMS. Nah, selesai kita catat, kemudian kita kembalikan lagi bandul ke angka 0. Baru kita keluarkan bayi atau balita atau anak tersebut dari sarung atau celana atau kotak timbang. Kira-kira gimana Bu? Terbayang sudah cara menimbang? Baik. Ibu, gampang ya melakukan penimbangan? Dibuka aja Bu, bilang disuruh untuk unmute. Bu, dibuka naiknya Bu. Udah boleh Bu, yang merah naik merah diklik. Iya Bu. Nah, sekarang boleh bersuara Bu. Anda, ntar absenin dulu, Ndak. Absen dulu. Dari hasil yang tadi saya sampaikan, ada mau yang ditanyakan nggak? Iya, gambarnya masuk ke situ. Ibu, atau gini ya, sebelum ada yang mau bertanya, saya tayangkan video dulu ya, mau nggak? Ini ibu-ibunya serius atau? Katanya udah langsung. Ya, saya tayangkan video dulu ya Bu. Nggak ada gambarnya, nggak ada. Suruh masukin meeting kode dulu. Kode di itu tadi. Udah dimasukin. Udah. Nongol belum gambarnya? Pastikan penyangga kaki 3 terpasang dengan kokoh. Gantung dacin pada penyangga kaki 3 yang telah terpasang.
Atur posisi mata sejajar dengan jarum penimbang. Letakkan bandul geser pada angka 0. Dia nongkotnya aja. Pasang sarung timbangan yang kosong pada dacin. Tuh, suaranya hilang lagi. Kabarnya hilang, suaranya hilang. Kemudian, timbangkan dacin yang telah dibebani dengan sarung timbangan dengan memberikan kantung plastik berisikan beras atau pasir di ujung batang dacin sampai kedua jarum tegak lurus. Dacin siap digunakan. Masukkan balita ke dalam sarung timbangan. Pastikan balita memakai pakaian seminimal mungkin, serta geser bandul sampai jarum tegak lurus. Betul. Ayo Bu sini Bu. Yuk. Selatan tahu. Nggak bisa dibuka lagi. Ya, ayo. Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul geser. Catat hasil penimbangan dengan benar di kertas atau buku bantu dalam kilogram dan ons. Setelah itu, kembalikan bandul ke angka 0 dan keluarkan balita dari sarung atau celana atau kotak timbang. Itunya hancur-hancur. Suaranya tuh. Baik, Ibu. Sudah kita lihat sama-sama ya tadi tayangan videonya. Persiapan dacin dan langkah-langkah ketika kita ingin menimbang bayi atau anak. Bu, yang tadi sudah disampaikan sudah cukup jelas ya? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu catat dulu aja sekarang ya. Dicatat dulu, nanti di akhir kita baru melakukan diskusi. Jadi sekarang dicatat dulu supaya nggak lupa. Kemarin udah dapat bolpen belum? Sudah ya? Udah dapat belum? Di sini, di sini. Jadi dicatat dulu ya Bu, nanti diskusinya belakangan. Supaya setelah ini masuk ke materi yang kedua. Demikian Ibu untuk menimbang. Nah, mudah-mudahan anak yang kita timbang setiap bulan ya menjadi anak-anak yang sehat. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebreknya orang ganggu aja nih. Udah bilang lagi meeting Zoom juga.
Kepiting itu bentar ya. Kepiting. Selamat pagi Ibu-ibu. Ibu-ibu kadang cantik. Semangat ya. Aduh ya, Ner. Ukuran tinggi, panjang badan. Bu Ani, apa kabar? Masih semangat, Bu? Semangat, Bu. Masih. Apa kabar Bu Ani hari ini? Baik, ya Bu ya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan sesi selanjutnya atau topik selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke pengukuran tinggi atau panjang badan anak dan bayi ya Bu ya. Sudah siap ya Bu? Ya. Tapi kalau menurut saya sih indikator ini pasti sudah bisa lah mengukur tinggi dan panjang badan bayi ya Bu ya. Saya sih percayalah. Sekarang kita sharing-sharing ya. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Bu. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada, Bu. Yang ada tomberet. Bunyi. Baik, Bu. Udah ada ya suaranya ya, Bu? Udah. Nah, hilang, ini udah ada suaranya ya. Hilang lagi ya? Hilang. Yang mana? Yang nomor 3. Ya, bunyinya tonggeret. Oke, seperti yang saya katakan. Kita itu melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, supaya kita tahu ada nggak ya masalah di bayi tersebut atau anak tersebut. Jadi kalau misalnya ada Maaf Bu, suaranya hilang-hilangan. Oke, suaranya sudah ya Bu, balik lagi. Oke, nah sekarang sedikit saja diulang kembali contoh dari pertumbuhan itu. Contohnya anaknya tambah berat badannya, tambah tingginya, itulah yang akan kita ukur di setiap bulannya di dalam kegiatan posyandu. Ini ada macam untuk ukur tinggi badan, ada infantometer dan ada mikrotois ya. Kalau untuk panjang badan tuh biasanya kita pakai infantometer yang untuk anak di bawah 24 bulan atau yang nggak bisa jalan, belum bisa jalan. Kalau untuk tinggi, kita tuh biasanya menggunakannya ketika anaknya sudah bisa berdiri. Namanya mikro. Kalau Ibu Leili Fauzia biasanya pakai apa? Tinggi badan di posyandu. Apakah kedua alat ini ada? Bu Leili Fauzia. Hai Ibu. Kalau Ibu Kartini biasanya pakai apa Bu di posyandu untuk mengukur tinggi atau panjang anak Bu? Pakai yang mana Bu? Masih di mute. Apa Bu? Mikrotois. Oh, mikrotois. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Ini contohnya gambar dari mikrotois tersebut ya. Jadi yang ini ada tempat tempelan untuk pakunya, yang di bawahnya lagi ada pita pengukurnya ya. Kalau bagian ini pastinya nempelnya di dinding, dindingnya harus rata ya. Kalau yang di bawah ini nanti nempelnya di kepala si anak. Nanti kita bisa baca dari jendela pembacanya berapa sih angkanya ya.
Kemudian ini penyiapan alat ukur, perlu diperhatikan sekali bahwa tempatnya itu harus datar ya, dindingnya jangan yang meot-meot, nanti nggak benar ukurannya, bisa ini tidak sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya. Jadi yang pertama pilih lantai yang rata dan dinding yang rata juga ya. Kemudian nanti yang ketiga ini harus sampai ke bawah, nempel, yang kepala anak tuh sampai nempel benar-benar ke bawah. Kemudian kitanya ini bisa ditarik ya. Setelah selesai semua baru dipaku. Nanti saya tampilin video lagi ya. Ini untuk persiapannya, tempelkan alat pengukur pada bagian dinding, kemudian tarik hingga terbaca angka 0. Setelah itu baru kita tempelkan ujung alat pengukur dengan menggunakan paku. Bisa paku, bisa lakban ya, nggak mesti paku juga. Yang penting dia stabil. Setelah itu baru memastikan bagian atasnya sudah maksimal, sudah benar, sudah menempel, sudah stabil. Kemudian alat ukurnya bisa ditarik ke atas dan pengukuran tinggi siap dilakukan. Ini contoh yang pengukuran tinggi badan ya, kalau anaknya sudah bisa berdiri. Ini jangan lupa, nanti boleh minta bantuan dosen, boleh kader atau ibu si anak. Ini catatannya harus yang mau ditulis, kemudian posisi anaknya harus tegak, pandangannya pastinya harus rata ya, jangan lupa masih bengkok-bengkok ke depan. Jadi asistennya ini perlu untuk memegang lutut anaknya dan telapak kaki anaknya. Kemudian bagian leher juga atau dagu harus diperhatiin, dipegang begini. Jangan sampai nutup mulut atau hidung ya, nanti anaknya nggak nyaman. Gunanya supaya anaknya nggak tunduk-tunduk ya, anaknya tetap bisa begini. Jadi bahunya juga harus benar-benar diperhatiin tegak. Gitu. Nanti rambutnya ini jangan sampai hanya di rambut, tapi ditekan sedikit sampai benar-benar kena ke kepalanya. Ya Bu ya, ini adalah step-step pengukuran tinggi pada anak. Ini saya jelaskan lagi, setelah dipasang alat ukurnya sesuai petunjuk yang tadi, jangan lupa alas kaki dilepas, kalau dia punya topi atau hiasan-hiasan di kepala harus dicopot dulu, biar diukurnya bisa tepat dan baik ya. Kemudian asisten atau ibunya boleh berlutut di sebelah kanannya untuk megangin dengkul si anak tersebut ya. Kemudian ini tempatkan kedua kaki si anak secara merata, bersamaan di tengah-tengah dan menempel pada ulat ukur. Jadi dia harus nempel, Bu. Nggak bisa satu depan, satunya bengkok-bengkok, nggak bisa ya. Harus tegak ya. Kemudian nanti minta anaknya memandang lurus ke depan. Karena kalau dia begini atau agak tunduk atau miring, pasti nanti hasilnya nggak terukur dengan baik ya. Kemudian nanti setelah itu didapatkan angka atau skalanya, dicatat ya Bu ya. Ini diturunin sampai benar-benar pas di kepala anaknya. Ya, kemudian kita masuk nih ke infantometer, pengukuran panjang badan untuk bayi biasanya. Jadi kalau dia tiduran kita mengukurnya panjang ya. Kalau Ibu Susiati udah pernah pakai alat ini? Ada Ibu Susiati nggak ya? Bu Tuti Ruhyati. Hai Bu. Iya Bu. Tuti Ruhyati. Ya. Di Posyandu pakai ini Bu. Kalau di Posyandu pakai ini enggak? Atau yang ini itu yang mikrotoys ya? Yang anak bayi ditidur-tidurin gitu. Meternya masih enggak? Belum ya? Ya Bu. Ya Bu? Yang dua-duanya, cuman ini waktu dikasih dari anak mahasiswa. Oh, keren.
Baiklah. Jadi ini pengukurannya ini biasanya untuk anak di bawah 24 bulan. Jadi anaknya belum bisa berdiri ya. Jadi ngukurnya tidur. Biasanya kita butuh banget nih bantuan ibu supaya anaknya itu nyaman ketika diukur. Ini kita siapin dulu alat ukurnya. Caranya harus diletakkan pada permukaan yang keras. Kalau boleh di meja misalnya gitu ya. Jadi dia keras supaya ketika ditidurin ataupun alatnya itu nggak miring, tapi tetap rata ya. Kalau boleh nanti ada tempel bagian alat pengukur yang lebih panjang pada ujung yang menempel di tembok supaya nggak goyang juga. Kemudian tarik meteran pengukur hingga Anda bisa melihat angka 0 pada garis merah di kaca pengukur yang menempel di tembok. Setelah itu, tempelkan ujung alat pengukur yang bukan menempel di tembok dengan menggunakan paku. Pastikan stabil dan tidak berubah-ubah. Setelah memastikan bahwa bagian atas sudah menempel dengan stabil, maka meteran alat pengukur dapat ditarik ke samping dan pengukuran siap dilakukan. Ini contohnya ya. Ini contoh anak yang lagi mau diukur nih. Dengkulnya tetap harus dipegang. Kenapa? Karena supaya tidak bergerak-gerak. Gitu. Kalau tulang keringnya, itu anak dengkulnya masih bisa gerak. Tapi kalau dengkulnya dikunci, dia bakal perhatiin juga nanti ke pertanyaan. Ini adalah step-step pengukurannya setelah tadi pemasangan. Dengan bantuan ibu si anak, kita pilih ibunya, karena biasanya anak bisa tenang ketika bersama ibunya. Kemudian bayinya dibaringkan di permukaan tadi, ya. Kemudian pegang dulu punggungnya atau digendong dulu sebelum ditaruh ke infantometer ya. Jadi jangan langsung ditaruh, dipegang begini kayak mau nimang bayi, kemudian kita taruh perlahan-lahan ke infantometernya ya. Kemudian pegang kepala si anak dari kedua arah tangannya. Jadi jangan lupa nanti pegangnya dari arah sini ya Bu ya. Menggunakan tangan secara nyaman dan lurus ya. Tempelkan kepala si anak ke bagian atas papan untuk ukur sehingga si anak dapat memandang lurus ke arah depan. Ke atas sih ya Bu ya, karena dia tidur. Kemudian tempatkan kanan kiri Anda di ujung tulang kering dan lutut si anak. Jadi tangan kirinya itu memegang si anak, kakinya supaya tidak ya. Sedangkan tangan kanannya itu untuk menggeser posisi pengukurannya itu, posisi alat ukurnya. Kalau sudah betul, baru kita lihat berapa panjangnya, catat hasil pengukurannya. Sampai di sini saya akan share contoh videonya. Ini jelasnya ya. Sampai telapak kaki. Kita tonton ya Ibu. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang. 1 pengukur utama dan 1 asisten pengukur. Panjang badan untuk bayi dan anak-anak kurang dari 24 bulan. Persiapan. Letakkan infantometer pada bidang atau meja yang datar dan rata. Pasang infantometer sesuai urutan yang benar. Kalau boleh yang di kepalanya Tarik itu boleh papan geser ya, maju mundur untuk memastikan tidak ada hambatan. Cuma saya nggak bisa masuk. Beri alas kain tipis pada Ya, kalau Bapak nggak dikasih ID-nya itu, kita kan dikirimin di grup. Pastikan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin dan lepaskan aksesoris di bagian kepala yang dapat menghambat proses pengukuran. Karena sepatu itu sudah 0, sekian sentimeter. Jadi akan sangat. Cara pengukuran panjang badan. Pengukur utama berdiri di samping kanan anak untuk menekan dengan lembut lutut anak dan memastikan telapak kaki anak rata dengan papan geser. Jari-jari kaki anak menunjuk ke atas. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala anak untuk memastikan posisi kepala anak
sesuai dengan garis Frankfurt. Untuk nenangin anak bisa Pastikan pakai banyak ibu media berdiri ya, Bu. dekat anak. Bisa untuk handphone atau menenangkan anak mainan. tanpa mengganggu proses pengukuran. Nih, biasanya agak Asisten bawel pengukur memegang kepala anak sehingga bagian atas kepala tegak lurus papan dan menyentuh papan ukur. Frankfurt vertikal. Posisi ini dikenal sebagai garis Frankfurt vertikal. Setelah papan geser, dipastikan menempel tegak lurus dengan telapak kaki anak, baca hasil panjang badan anak, dan catat. Mengukur panjang badan dapat membuat anak-anak gelisah, sehingga ukuran membutuhkan ibu untuk membantu menenangkan anaknya. Jika anak terus gelisah dan menangis, pengukuran harus dilakukan dengan lebih cepat, namun tetap akurat. Tetap pastikan kepala hingga kaki diposisikan dengan benar. Pada pengukuran panjang badan bayi muda, tidak mungkin untuk meluruskan lutut bayi baru lahir seperti anak-anak yang lebih tua. Bayi baru lahir masih sangat rapuh dan bisa mudah terluka jika tekanan terlalu keras, sehingga pengukur harus mampu memperkirakan posisi kaki yang benar dengan tekanan yang lembut. Tarik papan geser sampai menyentuh telapak kaki anak. Baca hasil pengukuran dari angka kecil ke angka yang lebih besar. Catat hasil pengukuran panjang badan. Pengukuran pada anak gemuk memiliki cara yang sama dengan memperhatikan, meluruskan badan, kepala, dan kaki. Ringkasan. Perhatikan posisi kepala. Luruskan badan dan kaki. Perhatikan posisi. Catat panjang badan sampai desimal 0,1 cm. Tinggi badan. Persiapan. Letakkan mikrotua di lantai yang datar dan menempel pada dinding yang rata. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Tempelkan ujung pita meteran pada dinding dengan menggunakan paku atau lakban atau selotip. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban atau selotip agar tidak bergerak. Kalau nggak dipaku, boleh digeser mikrotoa ke atas. Cara pengukuran tinggi badan. Tinggi badan anak diukur menggunakan mikrotoa. Asisten bertugas membantu menekan perut dengan anak dan memposisikan kaki. Ini mikrotois sih. Ini cari. Yang ini nih. Nih, kayak gini modelnya tembok. Ini mikrotois. Mikrotoa yang pandangan pengukur sejajar dengan wajah anak. Sehingga garis horizontal yang menghubungkan tragus dan ujung mata tegak lurus dengan papan atau tembok. Ini adalah garis Frankfurt. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal. Tarik kepala mikrotoa hingga tepat menyentuh bagian paling atas kepala anak. Saat membaca hasil pengukuran, mata pengukur sejajar dengan jendela baca.
Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Pengukuran tinggi anak gemuk memiliki cara yang sama, hanya dengan memperhatikan 3 hal yang menempel pada papan atau tembok, yaitu bokong dan betis. Ringkasan. Lepaskan sepatu, hiasan rambut, atau aksesoris lain yang menghambat pengukuran. Berdiri tegak menempel pada papan atau tembok. Posisikan kepala. Tegak perut dengan lembut. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Jika anak berusia kurang 2 tahun, diukur tingginya atau berdiri, maka hasil pengukuran ditambah 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Jika anak berusia 2 tahun atau lebih diukur panjangnya atau terlentang, maka hasil pengukuran dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Penimbangan berat badan. Sebelum ditimbang, minta ibu membantu melepas sepatu, diaper, baju, jaket, Oke, sudah selesai sesi kedua tentang pengukuran tinggi atau panjang dari badan anak. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu kader yang cantik yang sudah partisipasi. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di akhir presentasi ya Bu, karena masih ada satu narasumber lainnya lagi. Untuk MC saya kembalikan. Kalau kita bertiga kok Susi. Ini baru Susi. Pemeliharaan alat pemantau pertumbuhan kepada Ibu Suharyati, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu semuanya. Sehat Ibu hari ini? Sehat Ibu? Halo Ibu, apakah saya terdengar? Halo? Dengar suara saya, Bu Lia? Dengar, Bu, cuma nggak jelas. Ya, nanti kita atur dulu. Anak kita mau ngapain ya, nggak beneran, nggak jelas. Itu suaranya, Bu. Ngebilang apa sudah bisa mendengar suara saya, Bu Lela? Itu gimana? Itu kan udah nyala kan? Udah hilang garis merahnya. Susiati. Oke, saya lanjutkan ya, Bu. Saya bertugas untuk memaparkan tentang pemeliharaan alat pemantauan pertumbuhan. Tadi sudah 2 sesi divideokan tentang pemeliharaan badan dan pengukur tinggi badan.
Kita akan membicarakan tentang pemeliharaan alat, karena saya ini dari teknik elektromedik, jadi nggak mau Ibu, tapi bicaranya kalau mau lihat gambar lagi, nah, ada kan gambarnya? Lama, ya. Jadi kita berharap dengan alat yang terpelihara, misalnya di sini dacinnya, atau alat pengukur tinggi badannya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selama ini bagaimana kira-kira ibu sekalian memelihara dacinnya? Mungkin Bu Tuti Ruhyati bisa cerita, Bu? Cara pemeliharaan dacinnya, cara pemeliharaannya juga kita yang luar. Kita sama saya bagaimana cara merawat alatnya selama ini? Cuci dengan air sabun, yang benar. Ya, dan cuci dengan air sabun yang benar. Air sabun, bertupian ya. Yang jawab ya, bertupian. Suaranya kurang jelas. Oh, suaranya kurang jelas. Saya kita atur lagi, Bu, supaya lebih jelas. Ya, setelah selesai disimpan timbangan di tempat yang aman, sehingga tidak terbentur dengan benda-benda lain. Terbentur. Ya, terima kasih nih Bu Tuti. Kayaknya saya nggak bisa memaparkan lagi nih, kayaknya udah prosedurnya udah bagus semua ini kelihatannya. Ya, jadi pemeliharaan itu ada dua. Yang pertama yang rutin. Nah, yang rutin ini yang ibu-ibu semua lakukan di posyandu. Yang kedua adalah perbaikan. Tapi kalau perbaikan ini bukan ibu-ibu yang melaksanakan, tapi nanti ada petugas tersendiri yang melaksanakan, yang sudah memiliki kompetensi atau pengetahuan untuk perbaikan alat. Nah, ini ada timbangan badan. Dari mulai daging, timbangan mekanik, timbangan elektronik, kemudian timbangan yang ditambah dengan pengukur tinggi badan. Kalau dari pemaparan Ibu Medina tadi yang disarankan dacin untuk di posyandu. Apakah di rumah ibu suaranya dengan timbangan badan seperti yang mekanik atau digital? Ada yang bisa? Yang digital, kalau yang digital. Nah, kalau punya juga kita harus ya, setidaknya dibersihkan. Nggak kedengeran, Bu. Kedengeran, ya. Coba ngomong. Memang di konsumen. Yang biru atau yang abu-abu, Bu, di rumah? Yang punya, Bu? Timbangan mekanik. Timbangan mekanik. Kalau mekanik itu pakai jarum. Nah, pakai jarum, penunjukannya pakai jarum. Ada yang punya, Bu? Yang abu-abu digital, yang biru mekanik. Abu-abu digital, yang biru mekanik. Jadi kalau masih pakai jarum yang berat-berat, kita sebut sebagai timbangan mekanik. Dan pengukur badan ini mekanik yang hitam. Nih, beli godot kemarin. Tapi kalau di mekanik. Tapi mungkin di rumah itu tentunya timbangan mekanik. Ada yang punya, Bu? Digital. Oh, yang digital malah punyanya, alhamdulillah lebih mahal lagi harganya. Ya, memang yang dacin ini sudah jarang kalau di perkotaan dimiliki oleh pribadi. Biasanya posyandu saja yang punya, karena menggunakannya menggunakan timbangan mekanik atau timbangan elektronik. Caranya soal yang kita bicarakan adalah dacin dan timbangan lain hanya sebagai penambah informasi saja, ya, Bu.
ada alat ukur pemantau pertumbuhan dari yang penggaris, kemudian tas, yang apa namanya tadi? Ya, kemudian ada yang elektronik, masih jarang yang pakai, tapi bisa saja ibu menemukan atau diberikan atau dikasih sumbangan misalnya yang seperti ini. Nah ini tampilannya sudah digital, sudah langsung keluar angka-angkanya, ya, jadi nggak pakai apa namanya geser-geser lagi, langsung tempel di atas kepalanya dengan tadi syarat yang seperti Dr. Hana sudah sampaikan, menempel pada dinding, kemudian lututnya disejajarkan, ditekan ke belakang pantatnya supaya tepat pada dinding ya. Nah ini penampilannya sudah digital, tetapi sekali lagi bukan yang distandarkan untuk digunakan di pos yang digital. Kenapa kita mesti memelihara? Supaya alat yang dipakai ini bisa awet, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian ukurnya sesuai. Jadi kalau berat badannya 10 kilo, ya 10 kilo bayi, nah itu benar-benar 10 atau 10,1, jadi per 100 gram. Tadi Bu Mei bilang kalau daging itu bisa sampai ke sensitivitasnya atau ke pekaannya sampai 100 gram. Jadi bisa terukur benar-benar 10,1 kilogram. Kemudian menjaga keselamatan orang di sekitar alat. Jadi jangan sampai alatnya justru membahayakan orang-orang yang menggunakannya, baik itu pengguna atau operatornya, di posyandunya, atau bayi dan anak yang diukur. Nah, pertama-tama lihat untuk pemeliharaan adalah kondisinya. Nah ini untuk timbangan, kita lihat apakah timbangannya penyok, jadi dagingnya apakah ada penyok-penyok misalnya. Kemudian misalnya tuasnya gitu ya. Kalau papa kita apalin aja, dia itu kita tempel misalnya. Nah kalau sudah terlihat ada yang cacat, yang penyok, copot, pecah, sebaiknya alat ukur itu tidak digunakan karena sudah pasti dia tidak memberikan nilai pengukuran yang tepat, yang sebenarnya. Jadi ganti aja, misalnya nggak ada daging ya terpaksa pakai tadi timbangan mekanik atau timbangan digital ya terpaksa dipakai yang itu. Ya. Atau misalnya sudah kayak di rumah punya timbangan mekanik, ternyata sudah kelihatan penyok-penyok gitu ya, nah itu nggak usah dipakai Bu, atau layarnya pecah, nggak usah dipakai ya. Kita ganti saja dengan yang lain. Kemudian ya penempatan benar, bukan timbangan harus diletakkan di posisi yang stabil dan setimbang. Jadi kalau daging digantungkan di tripod atau di pohon yang kuat, jangan sampai dagingnya jatuh malah menimpa anaknya. Jadi kan bahaya ya Bu ya. Kita mau menimbang baik ke posyandu supaya tahu perkembangan anak kita dan kita nggak tahunya malah jadi celaka. Begitu juga untuk timbangan mekanik dan digital, ditaruhnya di atas permukaan yang rata dan tidak bergelombang. Sesuaikan juga timbangan tersebut dengan berat yang ditimbang. Kalau anak-anak sih kecil ya, tapi bisa saja timbangan mekanik itu dipakai untuk mengukur orang dewasa. Orang dewasanya sudah 150 kilo, padahal timbangannya cuma sampai 120 kilo. Ya jangan dipakai ya Bu ya.
karena itu sudah melampaui kemampuan ukur dari alat. Kemudian ada istilah kalibrasi mandiri. Nah, kalau gampangnya bahasa ibu-ibu ini pengenalan. Tadi kalau di Dacin pakunya posisinya sama, sejajar, yang atas sama yang bawah. Ini kita sebut sebagai pengenalan. Jadi kalau di bahasa kami sebagai yang menangani alat ini namanya kalibrasi mandiri. Bagaimana dengan kalibrasi yang tidak mandiri? Ada Ibu, kita namakan sebagai tera. Apakah timbangan Dacin yang Ibu pakai ini sudah pernah di tera setidaknya 5 tahun terakhir sejak dipakai? Siapa ya? Bu Suparti mungkin bisa bantu saya? Oh, yang kelihatan nama saya di sisi yang ditulis nih. Di sisi dengar nggak nih pertanyaan saya? Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran, Bu. Suaranya nggak jelas. Oh, suaranya nggak jelas ya. Sudah pernah diterapi Dacinnya 5 tahun terakhir ini? Mungkin Pak Rizky bisa dekatkan itu mic yang bulan lebih ke saya seperti tadi. Benar ya, Bu? Ya. Ya. Suaranya nggak jelas. Jelas, Bu, sekarang? Masih pecah, Bu, suaranya. Nah, itu suara itu masih pecah suaranya? Ya, Bu, masih pecah, Bu. Kedengeran, tapi jadi nggak jelas, Bu, karena kayak jadi nggak jelas. Semper. Aduh, ini nggak dapat jadi penyanyi. Semper jelas, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, sebentar ya, Bu. Kita... Oke, kita coba ya, Bu. Sekarang kedengeran nggak, Bu? Lebih jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Yang mau saya tanyakan, apakah sebelumnya dilakukan tera pada Dacin yang ibu ini punya pernah ditera nggak? Pernah kenal istilah tera? Enggak, Bu. Nah, tera ini biasanya per 5 tahun biayanya kira-kira 250.000 sekali tera. Ya memang harus ke bagian metrologi. Jadi ada bagian yang memastikan bahwa Dacin yang ibu punya ini memang sudah standar. Jadi layak dipakai sebagai alat ukur. Sedangkan timbangan mekanik atau timbangan digital itu biasanya kalau sudah tersimpan atau rumah sakit nanti dikasih label sudah terkalibrasi. Nah, mungkin nanti disarankan di di kegiatan berikutnya mungkin bisa diusulkan untuk melakukan tera pada Dacin yang ibu-ibu punya di Posyandu RW 04. Punya berapa, Bu? Dacinnya, Bu? Bu Tuti mungkin bantu jawab, punya berapa Dacin?
Punya 2. Berarti kalau ada satu di tera, yang satunya lagi bisa digunakan ya sebagai penggantinya ya. Oke. Ya Ibu, jadi sebaiknya alat itu di tera. Kalau misalnya tidak pada saat melakukan kalibrasi mandiri tidak bisa 0, kalau di Dacin kita tambahkan tadi beban. Ya. Tapi kalau di timbangan mekanik atau timbangan digital, maka kita harus adjust atau atur-atur pemutarnya. Kalau di timbangan mekanik, sebelum kita timbang, itu posisinya harus 0. Kalau sudah diputar-putar nggak bisa juga, berarti alatnya nggak bisa dipakai, harus diperbaiki. Ya. Sedangkan timbangan digital kalau sebelum mengukur, posisinya penunjukannya atau displaynya harus juga 0. Nah, kalau nggak bisa posisi 0, kita ganti baterainya. Itu cara yang pertama kita lakukan. Sebelum kita nyatakan ternyata alatnya, oh memang sudah tidak bisa 0 lagi. Kalau kita mau timbang, dia sudah langsung keluar 1 kilo. Nah, rugi ya Bu, berat badan kita cuma 60, ditunjukin 61. Pasti kita merasa rugi. Ya, oke. Kan adalah membersihkan permukaan timbangan. Ya, pemeliharaan rutin ini yang bisa ibu-ibu lakukan ya adalah membersihkan. Kita bisa pakai air sabun lunak. Air sabun lunak tuh maksudnya apa? Sabunnya sedikit aja, tapi tidak pakai deterjen ya Bu, tidak disarankan deterjen. Jadi boleh pakai sabun mandi atau sampo. Kemudian gunakan sikat yang lembut, bisa sikat gigi. Nah, ya. Nah, lalu dibersihkan kotorannya dengan disikat. Ya, segera sesudah kita bersihkan dengan air sabun, kita bilas. Ya, tapi tanpa perlu merendam semua timbangan ke dalam air. Jadi cukup kita bilasnya juga dengan elap saja. Jadi kita ambil elap yang sudah kita celupkan di air yang bersih, kemudian kita bilas dengan elap yang ada air bersihnya tadi. Selanjutnya kita pakai elap kering sampai benar-benar dacinnya atau timbangannya kering. Nah ini cara membersihkannya tanpa perlu istilahnya tanpa membuat alatnya justru malah jadi rusak ya. Jadi cukup dibersihkan saja untuk perawatannya. Nah, bagaimana dengan pengukur tinggi badan? Sama, kalau misalnya sudah kita lihat ada chartnya yang sobek atau chartnya yang sobek atau penggarisnya yang patah, jangan digunakan, Bu. Kita ganti saja dengan alat yang lain. Ya. Kita ganti saja dengan alat yang lain. Kemudian posisikan, ditempatkan di posisi yang benar. Tadi Dr. Hana sudah menunjukkan untuk pemasangannya di tembok, ya, kemudian dipasang di tinggi 2 meter untuk yang penggaris maupun mikrotoanya, ya. Kemudian kalibrasi mandiri, jangan lupa diposisikan posisi 0, jadi harus selalu pada posisi 0 sebelum pengukuran. Nah, penyimpanan baik timbangan maupun pengukur tinggi badan ini harus ditaruh di tempat yang kering, sejuk, ya. Kering itu tidak lembab maksudnya Bu, tidak kerasa ada basah-basah begitu, supaya tidak jamuran, ya. Tidak juga panas. Kalau panas itu maksimal 40 derajat. 40 derajat itu apa sih Bu? Ya kita kayak air suam-suam kuku, kayak air buat mandi lah. Sedikit lebih tinggi daripada suhu badan kita. Nah, jangan ditaruh maksimal 40 derajat. Lebih dari itu, kalau dacin bisa memuai, bisa tambah panjang. Begitu juga dengan yang lain-lain ya. Jadi ini cara kita menyimpan
kedua alat tadi, baik timbangan maupun pengukur tinggi badan. Kemudian bagaimana membersihkannya? Ya sama, gunakan dengan air sabun lunak atau air sampo. Tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan lap dicelupkan ke dalam air sabun lunak, kemudian kita gunakan untuk membersihkan kotoran yang melekat. Selanjutnya dibilas dengan lap yang dicelupkan di air bersih dan lanjutkan dengan kita keringkan menggunakan lap yang kering. Kira-kira itu saja Ibu semuanya untuk pemeliharaan alat pengukur pertumbuhan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab di sesi selanjutnya. Sekian. Kepada Ibu Haryati, cukup jelas ya Ibu-Ibu sekalian tentang pemeliharaan alat pengukur pertumbuhan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara-cara yang tepat untuk memelihara alat pemantau pertumbuhan. Lalu juga sudah disampaikan 3 materi sejak awal tentang penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan dan tinggi badan, dan yang terakhir ada pemeliharaan alat pemantau pertumbuhan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa menuliskan di kolom chat atau bisa bertanya langsung kepada narasumber, Bu. Narasumbernya luar biasa, hebat-hebat semua, Bu. Jadi sayang kalau misalnya nggak ada yang mau tanya. Oh iya, diingatkan lagi bahwa nanti ada hadiah untuk ibu-ibu peserta pelatihan daring yang aktif. Nanti akan dapat hadiah, Bu, kalau misalnya aktif. Jadi, jangan sungkan untuk bertanya ya, Bu. Ibu mau nanya, Bu? Ya, boleh, Bu. Dengan Ibu Susiati. Ya, Ibu Susiati dipersilakan, Bu. Ingin bertanya kepada siapa? Dan apa pertanyaannya, Bu? Nah, tadi kan nanya. Bahkan Ibu Susiati. Bu, bukan Bu Susiati. Bu ya. Mau nanya deh anak di luar ituan gitu, di luar apa, Bu? Ibu, bukan namanya ya, Bu? Untuk Tera itu di mana, Bu? Ibu Supriyana. Ya. Untuk Ibu Suharyati ya. Pertanyaannya bisa diulang, Bu? Untuk Tera. Saya Masita Posyandu itu alat-alat pengukur tinggi badan, panjang badan, atau timbangan itu tidak pernah di Tera. Ya, Bu, kalau di Dadain, memang di daerahnya di Badan Meteorologi. Sebenarnya itu di Jakarta ada. Mungkin nanti saya kasih alamatnya aja, Bu, ya. Nanti saya carikan. Untuk saya itu biasanya 20 dan masa berlakunya itu 5 tahun. Ya. Sedangkan untuk timbangan badan bisa ke perusahaan kalibrasi. Untuk biayanya tapi berarti dua alat, apakah punya timbangan digital, timbangan mekanik, Bu? Halo? Selain
Apakah ada alat lain, Bu? Oh, selama ini ya nggak pernah diapa-apain. Habis kegiatan ditaruh aja gitu loh, Bu. Nanti kita bantu untuk mencari info kemananya, Bu. Mungkin besok bisa dikabarkan oleh yang memaparkan materi besok. Ya, bagaimana Ibu Yana? Sudah jelas, Ibu, nanti infonya akan menyusul. Dikabarkan lagi besok ya, Bu, untuk nomor kontak ya, Bu? Ya, nomor kontak. Terima kasih, Bu Yana. Apakah ibu-ibu yang lain? Nanya, Bu. Untuk jelas, Bu, tadi 3 materinya. Ada Bu Sutarti angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tuh, Leli, Bu. Leli tuh Bu Leli. Jadi jangan malu-malu bertanya ya, Bu. 5 menit lagi ya, 11.40. Ibu, ada yang hebat. Jadi kita bisa dapat bukti nanti, Bu. Ibu Ruhnya. Ibu Ruhnya itu satu ya. Kayak yang mana? Bu Susiati mungkin? Bukan Ibu Susi. Karena kan Bu Ibu Tuti gitu. Ya, Ibu Tuti. Iya. Begini Bu, bagaimana penimbangan untuk pengukuran tinggi badan dan penimbangan untuk anak-anak stunting, Bu? Oh iya, baik. Berarti ini apa ada perlakuan khusus? Siapa nih, Bu? Untuk anak-anak stunting. Ya, bagaimana cara mengukur penimbangan berat badan dan tinggi badan untuk anak yang stunting ya? Berarti pertanyaannya bisa dijawab mungkin oleh perlakuan khusus nggak? Farhana ya? Untuk anak stunting, Bu. Stunting. Farhana, Bu. Silakan Dr. Hana. Ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kalau cara pengukuran tinggi badannya sama saja Bu, mau dia stunting atau tidak. Kalau misalnya dia tidak bisa untuk berdiri, ya tetap harus berbaring. Kalau dia di atas 2 tahun nanti dikurangi 0,7. Gitu Bu. Sejauh ini prosedur atau tahapannya sama saja. Baik itu stunting ataupun yang normal. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan di chat langsung dibalas aja. Udah dijawab tadi. Ini dari Bu Sutarti ya. Kenapa untuk pengukuran balita umur kurang 2 tahun harus dikurangi 0,75 ya? Nah itu hanya 0,75. Benar ya Bu Sutarti ya, pertanyaannya ini ya Bu. Oh, ini hanya untuk menyamakan pengukuran dari yang ukur panjang yang tidur dengan yang tinggi Bu. Gitu. Jadi kalau konversinya atau peralihannya, kalau dia itu yang kurang dari 2 tahun memang harus dikurang 0,7. Konversi untuk konversi, istilahnya apa ya? Konversi Bu, penyetaraan antara ukur panjang begini dan tinggi, itu ada yang dikurang, ada yang ditambah. Gitu Bu.
Identifikasi. Silakan ajan dulu atau bagaimana? Biar ditutup. Tutup aja. Terus nggak usah kesimpulan. Karena waktu salat Jumat. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 dengan salat Jumat. Jadi acara kita sudahi sampai di sini ya Bu. Kita ketemu lagi besok. Kita bisa ketemu lagi besok jam 8. Terima kasih banyak atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian. Semoga ilmu yang diberikan oleh para narasumber bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator. Foto dulu. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Dulu bukan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buka warahmatullahi wabarakatuh. Buka videonya ya, dibuka. Kita foto. Bisa foto ya. Kita mau ambil pendokumentasian Bu, bisa tolong dibuka. Ditambahkan buka cantik-cantiknya ya Bu. Yang ngambil Pak, saya nggak bisa. Dan screen. Ibu Julian, Ibu Yaya. Ya. Ayo Bu, bukanya. Buka itu. Mau di foto gitu. Videonya ditampilkan. Nggak dengar. Biar kelihatan buka cantiknya, nanti di foto. Pajang foto berapa lagi? Yaya, Ibu Cuma satu. Ya. Hitung aja satu. Oke, dihitung aja satu. Nggak bisa Bu kali. Beda yang sama. Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Sehat selalu Bu. Ketemu besok lagi. Sampai ketemu besok ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih.